Ya, pemirsa, pemerintah resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP baru sejak 2 Januari 2026. Kebijakan ini menandai babak baru penegakan hukum di Indonesia dengan pendekatan yang lebih modern, berkeadilan, dan menjunjung hak asasi manusia. Dan untuk membahas implikasi serta dampaknya bagi masyarakat, ini kita telah tersambung bersama kami Bapak Ari Tuanggoro, Wakil Sekretaris Umum Majelis Hukum HAM Pengurus Daerah Muhammadiyah atau Wasekum MHH PDM Kabupaten Bekasi. Selamat malam Pak Ari. Iya, malam Mbak. Selamat malam. Oke, Pak Ari, langsung saja nih ya Pak, kita membahas KUHP dan KUHAP yang sudah berlaku sejak 2 Januari kemarin. Pak Ari, dengan telah berlakunya KUHP nasional dan juga KUHAP baru, boleh nih Pak, apa sebenarnya fungsi utama dan manfaat paling nyata yang bisa langsung dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sejak berlakunya KUHAP dan KUHP baru tersebut, Pak? Ya, baik Mbak. Terima kasih. Jadi fungsi dan manfaat untuk masyarakat umum atau publik adalah jelas dalam menerapkan KUHP maupun KUHAP ini. Pertama adalah kepastian hukum, Mbak. Kepastian hukum dan atau law enforcement dan penegakan hukum, Mbak. Begitu. Nah, kenapa kita harus memahami bahwa dalam proses hukum itu ada kebijakan-kebijakan berbagai aturan-aturan resmi, formil yang diterapkan dalam proses beracara di pengadilan, Pak. Gitu, Mbak. Oke. Ya, tapi Pak Ari, banyak masyarakat nih Pak yang mungkin masih awam atau masih menyamakan KUHP dan KUHAP. Bisa Bapak jelaskan secara sederhana namun mendasar sebenarnya apa perbedaan peran KUHP dan KUHAP dalam sistem hukum pidana kita, Pak? Ya, baik Mbak. Kalau KUHAP, Mbak, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu merupakan penerapan hukum, kitab suatu hukum yang dari aspek material, Mbak. Dari menyangkut mengenai betul, secara material, Mbak. Jadi dari aspek tindakan pidananya apa, berikut sanksinya, Mbak. Sedangkan kalau KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya itu bicara mengenai aspek formilnya, Mbak. Tentang proses beracaranya, Mbak. Penerapan dari tindak pidana tersebut bagaimana? Misalnya kita bicara tentang penangkapan, penggeledahan, pemeriksaan, penyidikan sampai penuntutan umum dan pemeriksaan di persidangan, Mbak. Bahkan sampai eksekusi atau putusan pengadilan, Mbak. Jadi secara singkat Mbak, kalau KUHP itu bicara aspek materialnya, sedangkan KUHAP itu dari aspek formilnya Mbak, itu begitu. Oke, jadi perbedaannya antara material dan formil ya sebenarnya. Jadi cukup berbeda Betul, jauh ya Pak ya, tidak bisa disamakan. Ya, Baik Pak Ari, pemerintah menyebut ini sebagai era baru penegakan hukum yang lebih manusiawi gitu ya. Menurut Pak Ari sendiri, di bagian mana Pak KUHP dan KUHAP baru ini benar-benar membawa perubahan signifikan atau yang benar-benar mungkin bisa membawa perubahan signifikan dibanding dengan aturan lama, begitu Pak? Ya, baik Mbak. Sedikit saya flashback ke belakang Mbak ya. Penerapan Ya, KUHP maupun KUHAP ini memang merupakan terobosan signifikan, terobosan positif bagi perkembangan hukum di negara kita Mbak, khususnya hukum acara pidana maupun hukum pidana Mbak ya. Di KUHP maupun KUHAP lama itu hegemoni aparat itu lebih sangat dominan. Hukum pidana itu diterapkan sebagai punishment, sebagai putusan hukuman, punishment Mbak. Sedangkan di KUHP maupun KUHAP baru ini Pak, lebih kepada fokus penegakan hukum dan perlindungan hukum Mbak. Lebih kepada due process of law. Maksudnya apa? Bahwa aspek kepastian hukum dan HAM itu lebih junjung tinggi. Itu begitu Mbak. Misalnya ada pemaafan hakim, ada keadaan restoratif, dan Mbak, termasuk menyangkut masalah agenda-agenda lain di dalam KUHP, misalnya di pasal 34 KUHP ada disebut tentang unsur pemaaf atau not wait, dan juga ada overmark. Jadi ada hal tertentu yang merupakan sebagai terobosan hukum sangat signifikan Mbak, itu begitu. Oke, nah ini cukup menarik terkait hukum, Pak Ari. Apakah sebenarnya regulasi baru ini mampu menjadi solusi hukum yang lebih adil, baik bagi masyarakat umum maupun bagi mereka yang sedang berhadapan dengan proses hukum, kalau tadi seperti yang Pak Ari jelaskan? Ya, baik Mbak. Kita harus optimis Mbak tentang penerapan KUHP maupun KUHAP yang baru ini Mbak. Kenapa optimis? Sebab ini adalah acuan hukum pidana kita yang sangat signifikan, sangat melindungi hak-hak person yang berhadapan dengan hukum. Ya, ini dalam arti tersangka maupun terdakwa. Ya Mbak ya, tersangka terdakwa itu Mbak sangat dilindungi oleh undang-undang dalam KUHAP tersebut Mbak. Dan bahkan yang dalam KUHAP maupun KUHP lama itu peran atau hegemoni aparat lebih sangat tinggi, lebih dominan. Sekarang sudah tidak berlaku lagi Mbak. Ada peran aktif advokat, penasihat hukum, pembela itu lebih dominan Mbak. Lebih dikedepankan. Fungsinya apa? Untuk melindungi, menjaga hak hukum tersangka maupun terdakwa Mbak. Itu diatur di pasal 149 KUHP.
dan maupun satu pasal KUHP, Mbak. Itu ada semua, Mbak. Begitu. Oke, jadi sebenarnya banyak ya perlindungan untuk masyarakat ya, begitu ya Pak Ari ya? Banyak, Mbak, banyak. Lebih signifikan, Mbak, perkembangannya. Oke, baik Pak Ari, KUHP nasional ini menggeser pendekatan pemidanaan dari retributif ke restoratif. Nah, Pak Ari, sejauh mana pendekatan ini dapat menjawab persoalan klasik, Pak? Misalnya seperti keadilan bagi korban sekaligus perlindungan hak pelaku. Betul, baik, Mbak. Jadi seperti tadi saya utarakan di awal, KUHP lama itu lebih mengarah kepada keadilan retributif, Mbak, yang lebih kepada punishment, Mbak, pemidanaan. Nah, sedangkan di dalam KUHP baru ini maupun KUHP baru ini, sebenarnya, Mbak, semangatnya itu lebih ke pemaafan. Jadi faktor-faktornya banyak, Mbak. Tadi seperti saya bilang, ada unsur pemaafan hakim di dalam pasal 54 KUHP baru. Kemudian ada pasal tentang unsur pembelaan, pasal 34 maupun pasal 42, Mbak, tentang Norwid maupun Overmach. Nah, termasuk juga, Mbak, dalam hal tersebut ini peran serta aktif pembela, nasihat hukum atau advokat, Mbak, yang saat di KUHP maupun KUHP lama tersebut sering diabaikan, ya, Mbak, ya. Nah, di dalam KUHP maupun KUHP baru ini, itu peran penasihat hukum pembela itu benar-benar dimaksimalkan. Dan yang perlu digarisbawahi, Mbak, penasihat hukum maupun advokat di KUHP baru ini memiliki hak imunitas, Mbak, baik saat dia berada di dalam ruang persidangan maupun di luar persidangan. Fungsinya apa, Mbak? Saat advokat atau penasihat hukum tersebut berada di luar persidangan, dia dibebaskan dari tanggung jawab atau maupun tuntutan pidana maupun perdata saat dia melaksanakan profesinya, Mbak, sebagai officium nobile atau profesi mulia seorang advokat, Mbak, dalam menjaga hak hukum tersangka maupun terdakwa, Mbak. Itu begitu. Oke, baik. Berarti ada perlindungan juga bagi advokat dan juga terdakwanya begitu ya. Pak Ari, selanjutnya dalam konteks perlindungan warga, ya, selanjutnya dalam konteks perlindungan warga negaranya sendiri, seberapa maksimal KUHP dan KUHP baru ini memproteksi hak-hak masyarakat, terutama dari potensi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum? Mohon maaf, Mbak. Oke, mohon maaf. Jadi kalau untuk perlindungan kepada masyarakat umum, Mbak, ya, KUHP ini maupun KUHP ini yang terbaru nih, Mbak, ya, itu jelas melindungi seorang yang berhadapan dengan hukum. Entah dia dalam posisinya, dalam konteksnya sebagai tersangka maupun terdakwa. Masyarakat yang berhadapan dengan hukum sebagai tersangka atau terdakwa itu punya perlindungan hukum dan pengakuan hak asasi manusia, Mbak. Tadi saya bilang, dari keadilan retributif yang lebih ke punishment, penghukuman, sekarang hak-hak asasi mereka, hak hukum mereka dikedepankan, diakomodir. Begitu, Mbak. Seperti tadi di pasal 34 tentang Norwid atau unsur pemaaf. Seperti kita cermati, kita lihat flashback ke belakang kasus di yurisdiksi Sleman, Mbak, masalah jambret. Itu otomatis dalam KUHP baru itu sudah disebut tentang pasal 34 atau unsur pemaaf atau unsur pembenar. Sedangkan di KUHP lama hanya ada namanya Overmach. Nah, di KUHP baru ini, Mbak, antara unsur pemaaf, Norwid itu maupun dengan Overmach itu sama-sama digabungkan, Mbak. Itu suatu terobosan hukum yang sangat signifikan dalam penerapan hukum pidana Indonesia, Mbak. Itu begitu. Wow, berarti signifikan sekali ya perubahannya ya, Pak Ari. Pak, bicara betul, soal Mbak. KUHP baru ini kan juga memperkuat aspek transparansi seperti penggunaan rekaman visual dalam penyidikan ya. Nah, menurut Pak Ari sendiri, apakah langkah ini cukup efektif untuk mencegah praktik pelanggaran HAM dalam proses hukum? Iya, betul, Mbak. Jadi dalam KUHP sendiri, Mbak, maupun KUHP di pasal 235 maupun pasal 83, itu ada tambahan untuk alat bukti, Mbak. Di KUHP lama, itu alat bukti itu hanya sebatas saksi, korban, faktanya apa? Bukti digital maupun bukti karya ilmiah masuk ke dalam KUHP atau hukum, Mbak. Yang di zaman KUHP lama itu tidak dimasukkan, Mbak. Di KUHP baru ini sudah dimasukkan bukti digital maupun bukti karya ilmiah sebagai alat bukti yang sah di pasal 235. Itu poin pertama, Mbak. Saat ini, Mbak, di KUHP baru ini penyadapan itu tidak boleh serta-merta seenaknya sendiri oleh aparat terkait yang zaman dulu disebut keadilan retributif, lebih ke punishment. Sekarang, Mbak, untuk penyadapan itu harus wajib izin pengadilan tertentu, Mbak, pengadilan setempat, dan diatur tegas dalam pasal 83 KUHP, Mbak. Itu begitu, Mbak. Oke, jadi walaupun ada peraturan baru, tetap aja ada peraturan yang lebih tegasnya lagi ya, Pak ya. Pak, KUHP ini juga mengakomodasi nilai lokal, adat, dan budaya Indonesia ya, Pak. Ketentuan sensitif seperti hubungan di luar perkawinan juga kini menjadi
apa menjadi delik aduan begitu. Nah, bagaimana Pak Ari melihat keseimbangan antara perlindungan moral masyarakat dan perlindungan ranah private warga negara, Pak? Oke, baik Mbak. Pertanyaan cukup bagus sekali Mbak ya. Sebetulnya kalau bicara masalah sinergitas, irisan antara KUHP baru, KUHP baru dengan hukum-hukum adat ya Mbak ya, atau kita bicara living law, itu sudah diatur dalam KUHP yang baru ini Mbak, di pasal 2 Mbak, di KUHP baru ya Mbak ya. Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Nah, fungsinya Mbak termasuk juga mengenai masalah nikah siri yang menjadi kontroversi saat ini Mbak. Sebetulnya Mbak, esensi atau substansi dari KUHP baru ini bukan mengatur atau bukan melarang nikah sirinya Mbak, bukan. Justru melindungi hak-hak para pihak tersebut. KUHP baru itu mengatur bahwa tidak boleh ada pernikahan di luar pernikahan yang ada. Jadi larangan-larangan pernikahan itu harus dikedepankan Mbak. Tidak boleh ada orang menikah melanggar aturannya. Ya ini aturannya apa? Dia menikah dengan suami orang atau dengan istri orang. Itu tidak boleh Pak. Dan itu masuk ranah delik pidana Mbak. Itu begitu. Justru fungsi negara ini menjaga, melindungi warga negaranya Mbak. Kenapa? Karena kita tahu apabila dalam pernikahan siri tersebut, pihak yang dirugikan itu siapa? Yaitu istri siri Mbak ya, istri di bawah tangan maupun anak-anak Mbak. Walaupun dalam putusan MK, anak di luar nikah tetap mendapat waris, tapi sangat lemah posisinya Mbak, itu begitu. Oke, jadi peraturan yang ini berarti betul ya, tepat begitu ya Pak Ari ya? Justru melindungi Mbak, melindungi negara-negara, betul. Oke, Pak Ari, selanjutnya pemerintah, tadi kita sempat berbicara ya, pemerintah menerapkan prinsip non-retroaktif dalam masa transisi. Pak, apakah menurut Pak Ari sendiri aturan ini sudah memberikan kepastian hukum yang cukup, khususnya bagi perkara yang sedang berjalan? Sudah cukup Mbak, itu transisi Mbak. Seperti beberapa kasus yang saya cermati Mbak ya, dan beberapa perkara yang saya tangani di beberapa pengadilan negeri setempat ya Mbak ya, entah di Karang maupun di Bogor, Cibinong, itu beberapa perkara yang saya tangani ini Mbak berlaku terjadi sebelum KUHP baru maupun KUHP baru diberlakukan Mbak. Nah otomatis diperlukan masa transisi. Nah asas retroaktif ini yang diterapkan oleh pemerintah itu sangat membantu Mbak. Agar kenapa? Baik para penegak hukum, 4 pilar hukum tadi Mbak, penyidik atau polisi, penuntut umum atau jaksa, majelis hakim maupun pembela, penasihat hukum atau advokat tidak gampang Mbak. Itu harus ada asas masa transisi tersebut Mbak. Itu begitu. Oke, sudah jadi tepat butuh transisi. Oke, betul. Pak Ari, setelah KUHP dan KUHAP baru berjalan ya sekitar 1 bulan berarti ya ini ya, mulai terlihat ya, tadi kita sudah sempat bahas yang kasus di Sleman ya, contoh penerapannya di lapangan, misalnya penghentian perkara pidana terhadap seorang guru di Jambi, serta penghentian kasus ringan di Sleman yang tadi sudah Pak Ari sebut. Nah, apakah ini yang dinilai lebih tepat dan diselesaikan tanpa proses pidana panjang? Selain itu, ada juga KPK nih Pak, yang juga tidak lagi menampilkan tersangka ke publik sebagai bentuk penghormatan terhadap azas praduga tak bersalah. Menurut Bapak, Pak Ari ya, apa makna perubahan-perubahan ini bagi wajah penegakan hukum ke depan, khususnya bagi masyarakat kecil? Ya, baik Mbak. Saya melihat Mbak mencermati bahwa dengan penerapan KUHP maupun KUHP baru ini yang sangat melindungi hak-hak tersangka maupun terdakwa Mbak ya. Bukan secara, kita bukan melindungi tindak pidana mereka, tidak. Tapi kita melindungi, menghormati, menghargai hak asasi mereka Mbak. Walaupun mereka sebagai satu tersangka maupun terdakwa, mereka tetap mempunyai kepastian hukum yang sama dengan orang lain, Mbak. Itu begitu, Mbak. Nah, fungsinya seperti kasus Polres Sleman atau segala macam, itu tetap harus kita jaga, kita kawal, Mbak. Ya, Mbak ya. Nah, kalau proses Sleman itu tadi berlaku asas retroaktif atau transisi. Kita harus ingat, Mbak, saat proses Polres Sleman itu berjalan, kasus Jabret di Sleman itu berjalan, itu belum diberlakukan KUHP baru. Tadi seperti di awal saya bilang, ada prinsip konsep overmah. Nah, saat diberlakukan KUHP baru, otomatis diberlakukan transisi. Berlaku juga pasal 34 non-wet maupun overmah tadi, Mbak. Itu begitu. Nah, kedua, mengenai masalah pemaafan hakim. Nah, ini fungsinya, Mbak. Nah, kita harus cermati juga, Mbak, kita garis bawahi bahwa di dalam KUHP baru ini maupun KUHP baru ini, selain ada unsur pemaafan hakim, Mbak, di pasal 54, itu juga ada namanya keadilan restoratif maupun adanya pidana alternatif, Mbak. Fungsi pidana alternatif itu seperti misalnya kerja sosial, minimal 8 jam sampai 240 jam, atau sekitar 6 bulan. Kemudian pengawasan. Pengawasan itu berarti bermaksud apa, Mbak? Tidak semua tindak pidana itu, tidak semua pelaku pidana itu bisa masuk penjara, bisa diawasi atau melakukan kerja sosial. Syaratnya apa, Mbak? Dia diputus di bawah 6 bulan, ancaman hukumnya di bawah 5 tahun. Itu sangat menghargai, melindungi, menghormati hak asasi manusia. Siapapun itu orangnya, Mbak. Entah tersangka ataupun terdakwa, Mbak. Itu begitu.
Oke, tapi Pak, mungkin masih banyak pro dan kontra ya terkait dengan peraturan ini. Ada yang menyatakan bahwa kalau bersalah ya harusnya tidak dilindungi atau sebagainya. Mungkin terakhir Pak Ari, apa harapan dan himbauan Bapak baik kepada aparat penegak hukum maupun masyarakat agar penerapan KUHP dan KUHAP baru ini bisa benar-benar berjalan efektif dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan seperti yang tadi sudah saya sebutkan? Ya, baik Mbak. Kalau saya pribadi melihat menganalisa, memang sekarang ini Mbak, sejauh ini baru 2 bulan ini, banyak APH, aparat penegak hukum itu masih agak bimbang, galau Mbak, Ya. agak gamang Mbak, menyikapi masa transisi ini. Tapi pesan saya Mbak, kepada seluruh kita tetap optimis bahwa seluruh APH, baik itu penyidik, polisi, penuntut umum, jaksa, majelis hakim, maupun advokat sendiri sebagai penasihat hukum, tetap maksimal menjalankan KUHP maupun KUHP terbaru ini Mbak. Dan di poin sebaliknya, Mbak, di mata masyarakat, saya berharap agar masyarakat tetap optimis bahwa penerapan dan melaksanakan hukum ini dijalankan dengan baik. Masyarakat tidak perlu cemas, tidak perlu risau, justru dengan penerapan KUHP maupun KUHP ini, partisipasi dan pelindungan hak asasi manusia itu kepada publik, pada masyarakat umum, itu sangat diperhatikan, Mbak. Oke. Perpindahan, pergeseran dari keadilan retributif yang lebih punishment, lebih berfokus pada penghakiman, penghukuman, berubah menjadi unsur pemaafan, Pak. Itu begitu, Mbak. Jadi masyarakat tetap harus optimis bahwa ini bertujuan untuk justru melindungi masyarakat itu sendiri, Mbak. Itu begitu. Oke, baik kalau begitu Pak Ari, terima kasih nih pencerahannya terkait KUHP dan juga KUHAP. Semoga banyak masyarakat yang mungkin masih awam jadi bisa lebih mengerti begitu ya. Karena memang seperti yang Habibur Rahman sampaikan bahwa harus dimengerti dulu sebenarnya isinya ya Pak ya. Baru Baik, bisa. Mbak, terima kasih. Betul. Baik Pak Ari, selamat malam dan terima kasih. Ya, pemirsa Selamat malam, pemberlakuan pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru menandai perubahan mendasar sistem hukum pidana Indonesia menuju pendekatan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum sekaligus pemahaman serta partisipasi aktif masyarakat. Dan tetaplah bersama kami, pemirsa di Berita Nasional Malam, karena kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya.